once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sasabila, NIM 25-290. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang queue atau antrian. Nah, apa yang dimaksud dengan queue atau antrian? Queue atau antrian adalah ordered list dengan penyisipan di satu ujung, sedangkan penghapusan di ujung lain. Ujung penyisipan bisa disebut dengan rear atau tail, sedangkan ujung penghapusan disebut dengan front atau head. Nah, queue adalah tipe data abstrak yang bertipe ADT dan yang bersifat FIFO, yaitu first in first out. Nah, di sini yang disebut dengan FIFO adalah sebagai contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sistem di dalam bank. Nah, jika di dalam bank, maka kita akan dikasih sebagai nomor antrian, dan nomor antrian terdepan akan dilayani terlebih dahulu sesuai dengan urutan nomornya, dan begitu pun selanjutnya. Dan contoh lainnya yaitu ketika kita di minimarket. Di minimarket tersebut, seorang pelayannya sudah menstok makanan. Nah, kenapa makanan ini termasuk ke dalam contoh FIFO? Karena stok makanan ini memiliki masa expire. Maka pelayan tersebut akan menyusun makanan yang expire terdekat ke paling depan agar pembeli lebih dahulu mengambil expirednya, makanan yang lebih dekat expirednya. Nah, FIFO adalah data yang pertama kali masuk akan dikeluarkan pertama kali juga, seperti contoh yang telah saya contohkan tadi. Nah, dan data baru akan masuk lewat ujung belakang, sedangkan data lama dikeluarkan lewat ujung depan. Yang kedua adalah queue. Queue bisa diimplementasikan dengan menggunakan R atau linked list. Dan yang ketiga ada model queue, adalah ada dua, yaitu single direction dan circular track. Nah, di sini saya memiliki 4 data. Nah, yang pertama itu disebut dengan for of queue, dan yang kedua selanjutnya, dan yang terakhir disebut dengan rear of queue. Nah, di sini ada 3 informasi penting yang harus dicatat ketika kita akan menyusun queue. Yang pertama adalah jumlah maksimal data. Dan di sini saya memiliki 5 orang yang sedang berbaris dan memiliki 5 data. Nah, dan ini merupakan batas antriannya. Namun, kita harus ingat satu hal, yaitu array dihitung dari indeks 0. Jadi, jumlah maksimal data kita adalah 6, jika dihitung dari 0 sampai 5. Yang kedua adalah head. Nah, head ini berfungsi sebagai tanda bahwa yang pertama ini adalah antrian awal dan antrian akhir disebut dengan tail. Dan adapun aplikasi dari queue adalah yang pertama untuk mengatur proses dalam sistem komputer. Maka urutannya adalah yang pertama dalam proses sistem komputer, printer job, dan spoiler. Yang kedua, simulasi dan modeling. Nah, simulasi dan modeling ini kita bisa lihat di airport atau traffic, lalu lintas atau klien. Nah, di sini contohnya seperti airport, yaitu pesawat terbang. Nah, di sini pesawat yang akan pertama kali datang atau yang pertama kali terbang adalah pesawat yang pertama kali datang. Selanjutnya adalah fungsi dasar. Fungsi dasar yang pertama adalah empty. Fungsi dasar kedua adalah is full. Yang ketiga adalah insert. Yang keempat remove. Dan apa yang dimaksud dengan overview diagram fungsi dasar tersebut? Yang pertama adalah empty. Empty merupakan untuk menentukan apakah data queue dalam keadaan kosong. Jadi, di sini antrian akan dicek apakah antrian ini dalam keadaan penuh atau full, atau antrian dalam keadaan kosong. Maka dia akan menggunakan is full jika data tersebut penuh, dan jika data tersebut kosong maka dia akan menggunakan is empty.
Selanjutnya adalah is full, yaitu menentukan apakah queue dalam keadaan penuh. Dan yang ketiga adalah remove. Remove yaitu jika queue tidak kosong, remove data bagian ujung depan queue. Yang terakhir ada insert data. Nah, insert data itu logikanya seperti ini. Jika misal kita antriannya maksimalnya adalah 5, maka dan jika dia memiliki 3 sisa, otomatis saya akan masuk di antrian yang terakhir, yaitu antrian nomor 4. Dan tidak mungkin saya bisa masuk ke antrian yang pertama, kedua, ataupun ketiga, karena data yang pertama, kedua, dan ketiga tersebut sudah terisi oleh data yang pertama kali datang. Dan seperti itu pun contohnya, kita yang pertama datang akan diletakkan di pertama, dan yang terakhir datang akan terletak di data paling akhir. Dan selanjutnya adalah inisialisasi queue. Dan maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan tentang apa itu remove. Nah, remove ini artinya yaitu kita memanggil data. Maksudnya adalah kita memanggil data yang pertama datang, dan data yang pertama akan keluar dan dieksekusi. Nah, selanjutnya adalah inisialisasi queue. Nah, Tadi saya ada menjelaskan tentang 3 informasi yang harus ada di dalam queue, yaitu yang pertama adalah jumlah maksimal, dan seperti contoh yang telah saya berikan tadi, jumlah maksimalnya adalah 6 data. Dan define max size ini adalah jumlah maksimal dari antriannya. Kemudian dari informasi yang kedua adalah adanya data informasi head dan tail. Maka ketika kita akan merancang ADT untuk queue-nya, kita harus memiliki 3 informasi tersebut. Nah, yang pertama head-nya, tail, dan array-nya. Nah, di sini data akan disimpan dalam bentuk array. Dan seperti integer data ini maksudnya adalah ini merupakan tergantung kita kepada max size yang di atas tersebut. Jika max size-nya adalah 6, maka data maksimal yang akan kita input maksimalnya adalah 6. Selanjutnya adalah simulasi penambahan data. Yang pertama, jika kita memiliki data kosong, maka tail dan head-nya berada di angka -1. Dan jika kita sudah memasukkan satu data, maka queue head-nya akan bergeser satu angka lebih ke depannya. Seperti yang saya contohkan di sini, queue head -1 akan berpindah menjadi queue head tambah 1 karena kita memasukkan satu data. Nah, queue head-nya akan tetap di sini dan queue tail-nya akan berpindah ke barisan selanjutnya. Kenapa ini bisa berada di sini? Karena -1 ditambah dengan 1 adalah 0, dan head-nya berada di sini, dan queue tail-nya saat 0 ditambah dengan -1 maka akan menghasilkan 1. Dan begitu juga pun selanjutnya, jika kita menambahkan queue tail-nya menjadi 1 akan menjadi 2 ditambah 1 akan menjadi 3, dan begitu pun selanjutnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan if full yaitu ketika semua data ini sudah terisi penuh oleh head dan tail-nya. Nah, di sini kita memiliki 6 data dan 6 data tersebut sudah terisi, maka karena itulah di sini pemrogramnya disebut dengan is full. Dan jika ada data baru, maka data baru tersebut tidak bisa masuk lagi karena semua data dari tersebut sudah penuh. Dan selanjutnya adalah simulasi menghapus data. Nah, seperti simulasi menambahkan data. Nah, untuk inisialisasi awal, data masih kosong dan head itu berada di -1 seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian data baru masuk. Nah, data baru tersebut akan disimpan ke indeks 0. Nah,
Ketika data baru masuk ke indeks 0, maka headnya akan menjadi 0 dan tailnya juga menjadi 0. Selanjutnya yaitu simulasi menghapus data. Nah, jika data sudah penuh, sekarang kita akan menghapus data. Nah, sesuai dengan prinsipnya first in first out. Dan yang pertama kali masuk adalah data yang 0. Yaitu data yang seperti yang telah ditunjukkan oleh garis merah tersebut. Dan data pada indeks kelima adalah data yang terakhir kali masuk yang ditandai dengan kalimat tail tersebut. Maka data yang pertama kali dihapus adalah data yang pertama kali masuk, yaitu data yang ditunjukkan oleh kalimat head. Kemudian nanti headnya akan berpindah ke data selanjutnya, yaitu di sini. Begitupun selanjutnya, jika data nomor pada indeks pertama dihapus, maka headnya juga akan berpindah ke indeks selanjutnya. Nah, selanjutnya jika ada data baru yang akan masuk, apakah data baru tersebut bisa masuk ke indeks 0 tersebut? Tentu bisa, karena data indeks ke 0 tersebut sudah kosong atau sudah dihapus. Dan seperti yang telah saya katakan tadi, jumlah akses antrian kita tadi ada 6. Dan di sini data yang terisi masih ada 5 dan masih tersisa 1 kosong. Kosong di indeks yang ke 0. Maka data tersebut bisa masuk ke data yang indeks ke 0. Akan tetapi data yang di sini sudah tidak disebut head lagi. Namun data yang masuk terakhir tersebut akan disebut dengan tail. Karena data yang baru masuk terakhir ini adalah data yang terakhir. Dan maksud dari tail sendiri adalah data yang terakhir masuk. Nah, selanjutnya adalah memasukkan data. Nah, ini adalah proses atau prosedur memasukkan data dalam satu queue untuk menambahkan data. Nah, istilah dari untuk menambahkan data di dalam queue ini disebut dengan enqueue. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah kita akan mencek apakah data atau antrian dalam keadaan penuh atau dalam keadaan kosong. Nah, jika antriannya tidak penuh, maka dia akan berupa is full sama dengan 0. Dan selanjutnya yaitu kita akan cek key tailnya. Dan sebelumnya ini kan seperti yang saya jelaskan, is full sama dengan 0 menjelaskan bahwa data atau antriannya dalam keadaan kosong. Nah, jika antriannya tidak penuh, dia akan menghasilkan is full sama dengan 0. Maka karena itu kita bisa memasukkan data. Tapi kita harus cek dulu apakah if q head sama dengan min 1. Nah, jika hasil q headnya tidak sama dengan 1, maka berarti di data yang di sini sudah memiliki antrian atau sudah terisi. Selanjutnya kita akan cek kondisi penuh. Nah, ini adalah ilustrasi ketika antrian penuh. Ketika headnya 0 dan tailnya maksimalnya adalah min 1, maka if q head sama dengan 0 dan key tailnya sama dengan akses min 1. Nah, ini adalah kondisi yang kedua, yaitu ketika tailnya berada di indeks ke 0. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, kenapa indeksnya ini berada di 0? Karena ini merupakan data baru yang masuk dan data pertama yang berada di sini telah pernah dihapus. Maka tailnya akan berada di indeks ke 0 atau disimpan ke indeks ke 0.
Nah, selanjutnya yaitu dalam kondisi penuh. Nah, ini contoh ilustrasinya dalam keadaan penuh. Nah, bisa kita lihat dari sini, jika if full sama dengan 0, selanjutnya adalah kondisi is full. Nah, jika integer dari is full Q kali Q-nya, dan if head sama dengan 0, 0, dan sampai di sini, jika penuh, integernya is full atau penuh, maka hasilnya akan menjadi 0. Dan jika LC-nya dalam kondisi tail sama dengan yang 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah kondisi pertama, integer is full, dan ini adalah kondisi kedua, yaitu LC if key head dan selanjutnya, seperti yang telah tersedia di tampilan tersebut. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Ayunda Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.